Halo teman-teman semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Kofi dengan NIM 1903030073, kelas B semester 5 dari program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai analisis sosiologis gerakan anarkisme. Jadi teman-teman semua, ketika kita mendengar kata anarkisme, yang pertama kali kita ketahui terlebih dahulu yaitu apa itu kata anarkisme sendiri. Jadi kata anarkisme biasanya digunakan untuk merujuk pada masyarakat tanpa negara. Jadi, menjadi anarkis berarti menentang keberadaan suatu negara. Namun anarkisme memerlukan lebih dari sekedar informasi atau definisi dari kamus saja, dan pada umumnya mengkritik banyak hal di luar negara, dan pada kenyataannya juga apapun yang berkaitan dengan hal-hal penguasa, dan kebanyakan anarkis menganggap bahwa anarkisme itu sebagai oposisi terhadap penguasa, dan tidak semua tatanan sosial yang ada, meskipun anarkis atau anti peradaban itu juga ada. Sebelumnya pada abad ke-19, anarkis oposisi berpusat pada negara bangsa Eropa yang baru memantapkan, tetapi juga pada kapitalisme industri dan agama terorganisir. Ketiganya dominan institusi memegang kekuasaan politik, ekonomi dan budaya yang sangat besar atas Eropa pada saat itu. Anarkisme hadir sebagai referensi kontra hegemonik, titik dan ideologi yang sering diadopsi oleh individu tunggal sampai tumbuh menjadi suatu gerakan yang aktif. Pengaruh Mikhail Bakunin dari Rusia adalah penting dalam hal ini, membantu menyatukan berbagai faksi pro-Donian, kolektivis dan anti-otoriter dalam internasional pertama. Anarkisme tumbuh sebagai pesaing ideologis terhadap liberalisme klasik yang juga mencari kebebasan yang lebih besar, tetapi yang lebih disibukkan dengan kemerdekaan kelas borjuis, dan dengan demikian tidak terlalu peduli dengan menyertai ketimpangan ekonomi yang diciptakan oleh kapitalisme. Marxisme dan demokrasi sosial juga merupakan pesaing ideologis untuk anarkisme. Sementara mereka sepakat tentang ketidakadilan kapitalisme dan kebutuhan untuk menciptakan masyarakat sosial yang lebih setara, Marxis dan anarkis tidak setuju dengan peran negara. Kaum Marxis dan sosial demokrat ingin menggunakan negara untuk menciptakan sosialisme, sedangkan kaum anarkis berpikir itu tidak mungkin karena elit politik atau apakah kapitalis atau pro-sosialis tidak mau melepaskan kekuasaannya. Bagian pertama, gerakan anarkisme sebagai gerakan yang unik. Poin pertama, gerakan anarkis secara eksklusif menggunakan aksi langsung. Mereka yang bertindak sebagai anarkis tidak memilih rute representasi melalui birokrat, pejabat terpilih atau juru bicara. Kaum anarkis tidak menginginkan negara lainnya atau institusi hierarkis untuk bertindak atas nama mereka. Anarkis tidak menargetkan atau menyatakan, melainkan menuntutnya berubah, memohon agar menjadi lebih baik lagi, atau bahkan dapat merubah orang lain. Kaum anarkis sangat anti negara. Menurut David Graeber, tindakan langsung adalah masalah bertindak seolah-olah Anda sudah bebas. Gerakan yang paling kuat dan paling dekat dengan penolakan anarkis representasi, dan sebaliknya menempatkan penekanan pada tindakan antistatis dan dalam gerakan otonom. Dari sudut pandang banyak orang, Marxis otonom mungkin memiliki beberapa nuansa dari anarkis itu sendiri. Poin kedua, gerakan anarkis secara internal mengorganisir diri tanpa memimpin atau figur otoritas. Larangan ini termasuk pemimpin yang tidak diumumkan atau orang-orang yang sangat berpengaruh
dan anarkis biasanya menghabiskan banyak usaha untuk menciptakan struktur dan praktik yang membatasi pengaruh satu orang atau sekelompok kecil orang untuk mengatur kekuatan potensial dari setiap pemimpin yang ditunjuk sendiri atau tidak disengaja. Organisasi yang dapat memperoleh sumber daya dan dengan demikian anggota tertentu untuk menggunakan kekuasaan disimpan sebagai horizontal dan desentralisasi dan dapat dibandingkan dengan banyak gerilya atau banyak gerakan itu sendiri. Poin ketiga, gerakan anarkis melibatkan fokus multi-isu. Ahli-ahli konsentrasi membahas satu atau sejumlah kecil masalah sosial, hierarki atau isu. Anarkis fokus pada hierarki itu sendiri sebagai sumber dominasi dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dengan demikian, masalah sosial apapun yang mungkin menjadi fokus gerakan lain, kemungkinan besar melibatkan penggunaan kekuasaan hierarkis, dan dengan demikian mungkin target gerakan anarkis dan banyak gerakan hari ini telah menjadi titik temu dan bercabang dari isu tunggal yang kaku orientasi terhadap target utama mereka. Poin keempat, gerakan anarkis mengadvokasi dan bertindak untuk kewaspadaan abadi melawan hierarki. Kaum anarkis cenderung percaya bahwa tidak mungkin ada final atau kemenangan total dalam perjuangan ini. Sama seperti Patria Hill Collins berpendapat bahwa demokrasi tidak pernah selesai. Jadi kaum anarkis percaya bahwa hierarki selalu memiliki potensi untuk muncul kembali dalam komunitas sosial, bahkan dalam masyarakat yang mungkin menyerupai utopia. Pada bagian kedua, kita membahas mengenai anarkis sebagai individu atau analisis mikrostruktur. Anarkis adalah manusia, tetapi jenis apa? Orang atau bagaimana? Jadi, gerakan sosial harus terdiri dari individu-individu. Tetapi jenis apa? Gerakan anarkis disebut demikian bukan hanya karena siapa mereka terlibat, tetapi juga terlepas dari karakteristik individu-individu itu, dan kunci kekuatan bagi para sarjana gerakan adalah bagaimana peserta mengidentifikasi secara sosial dan politik komposisi kelas gerakan dan apakah anarkis termasuk serikat buruh dan organisasi pekerja seperti yang berasal dari gerakan anarkis atau zaman keemasan. Banyak pengamat, pakar, agen penegak hukum, intelektual dan lainnya mengaku tahu jawaban untuk ini, tetapi pengetahuan mereka yang memproklamirkan diri sendiri menjadi spekulatif, rabun, anekdot, atau hanya keliru. Analisis awal ini membantu kita untuk memahami dalam hal apa kaum anarkis saat ini berbeda dari masa lalu. Sementara beberapa perubahan dan perkembangan yang menonjol telah terjadi, ada juga titik-titik tumpang tindih yang mencolok yang perlu diwaspadai terhadap gagasan transformasi lengkap atau diskontinuasi gerakan anarkis masa lalu dan masa kini. Mereka yang berasal dari jaringan dominasi yaitu anti-anarkis, terutama media massa dan penegak hukum, peringatkan publik masing-masing bahwa anarkis berbahaya dan pria muda yang memiliki hal istimewa. Dengan kata lain, anarkis pemberontak adalah diklaim sebagai sesuatu yang secara paradoks individu yang dimiliki masyarakat secara menyeluruh dihargai. Anarkis pada masa lalu. Untuk menentukan bagaimana anarkisme modern berbeda dari masa lalu, kita harus secara singkat mempertimbangkan seperti apa anarkisme sebelumnya. Anarkisme memiliki ketergantungan pada siapa anarkisme dan pada analisis apa mereka yang berkembang tentang dunia, tetapi juga karena perubahan di seluruh dunia. Benturan perubahan eksternal pada gerakan anarkis layak untuk direfleksikan karena perubahan ini telah mempengaruhi baik kaum anarkis maupun isu-isu yang mereka telah
dianggap layak dan fokus pada pematangan dan perluasan kapitalisme tentunya menjadi salah satu faktor penting sejak asal-usul anarkisme. Tahun-tahun awal di pertengahan 1800 abad, salah satu perkembangan yang telah memiliki definitif berdampak pada sebagian besar masyarakat, terutama negara-negara kaya di bagian barat, telah bertumbuh kelas menengah dan perluasan pekerjaan kerah putih. Meskipun selalu ada anarkis yang egois atau individualis, yang menghindari model perjuangan kelas, sindikalis, dan komunis anarko, juga disebut gaya hidup berfokus pada hal-hal seperti nudisme atau vegetarian. Hampir semua anarkis masa lalu atau vegetarian adalah anti-kapitalis yang menolak strategi Marxis dan sosial demokrat menggunakan negara untuk membebaskan kelas pekerja. Sebaliknya, kaum anarkis menganjurkan pembebasan diri, baik melalui otonomi pribadi atau perjuangan kelas. Beberapa hal ini tidak berubah di antara berbagai gelombang anarkis aktivisme. Anarkisme tetap internasionalis dalam orientasi dan tindakan, bukan hanya pembebasan manusia dipandang sebagai tantangan global, tetapi kaum anarkis terus menyelidiki perjuangan yang terjadi di tempat lain di dunia. Terima kasih.